Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan kisah hidup Douwe Dekker, yaitu keteguhan hati. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Ternyata banyak merugikan pihak Indonesia, baik ditinjau dari segi politik, ekonomi, maupun dari segi militer. Artinya ditinjau dari segi politis. Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda pada wilayah Indonesia yang diduduki Belanda pada agresi 1. Wilayah kita tinggal 2/3 di Jawa dan hanya setengah wilayah 1/5 wilayah di Sumatera. Batas wilayah Indonesia dan daerah pendudukan itu terkenal dengan sebutan garis Van Mock. Ditinjau dari ekonomi, dengan demikian kita harus menyerahkan kota-kota besar sebagai pusat industri dan perdagangan, serta memberi kebebasan kepada pihak Belanda untuk memblokade ekonomi, sedangkan kita merugi ditinjau dari segi militer, karena dengan perjanjian itu kita harus menyerahkan kubu-kubu pertahanan gerilya yang susah payah kita susun. Akibat dari perjanjian ini, kantong-kantong pertahanan yang semula dari luar garis Van Mock harus dipindahkan ke dalam garis Republik. Perjanjian Renville dengan perantara Komisi Tiga Negara atau KTN, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia tidak dapat menenangkan situasi, bahkan dapat dikatakan gagal. Dari kegagalan ini kita akan tidak tinggal diam. Kita harus memperhitungkan dan mempersiapkan agresi Belanda selanjutnya. Karena bagaimanapun Belanda telah merasa dapat berdiri lagi, menganggap dirinya kuat kembali untuk menghantam Indonesia. Perhitungan Indonesia itu ternyata memang tepat. Tanggal 19 Desember 1948, pagi-pagi jam 5.45, dengan mendadak Belanda mengadakan penyerangan terhadap pangkalan udara RI Manguwo dan terhadap kota yang waktu itu sebagai ibu kota Republik Indonesia. Mereka mendaratkan tentaranya dan dengan gerakan yang sangat cepat berhasil menduduki Yogyakarta. Pihak Belanda mengira bahwa dengan jatuhnya Yogyakarta berarti Republik Indonesia rubuh seluruhnya. Mereka beranggapan hanya tinggal membersihkan sisa-sisa tentara Republik. Sejak jatuhnya Yogyakarta, pihak Belanda bersikap sombong, mengaku sebagai pemenang. Beberapa pimpinan Indonesia, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Pada hari tanggal 19 Desember 1948 itu, Haruna Wasyita bangun lebih pagi dari suaminya. Tangannya memegang sebuah surat kabar yang terbit dari pagi hari di Bandung. Ia bergegas masuk lagi ke kamar suaminya seraya berkata membangunkan. Pak, katanya memanggil suaminya, yang tiada lain Danudirja Setiabudi. Hari telah siang dan ada kejadian penting di Indonesia, katanya lagi. Setiabudi segera bangkit dari tempat tidurnya. Dengan tenang ia menegur istrinya. Apa yang terjadi? Lihat laporan ini. Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda lagi, jawab istrinya setelah setengah gugup. Sejenak Setiabudi memperhatikan pada kalimat-kalimat yang memberitakan penduduk Belanda di Yogyakarta. Belanda telah mengadakan aksi militer yang kedua kalinya. Kata Setiabudi setengah berbisik. Benar-benar Belanda sebagai bangsa penjajah yang tak tahu diri, dengan nada gusar. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tanya istrinya cemas. Jagalah dirimu baik-baik, Setiabudi menasihatkan. Aku harus bersiap-siap menerima tantangan tersebut. Tapi Pak, Bapak telah tua. Sebaliknya, kata Wasyita mengingatkan. Tapi segera kata Wasyita terpotong oleh ucapan Setiabudi. Justru telah tua seperti aku inilah aku harus menunjukkan kepada pemuda-pemuda Indonesia sebagai contoh. Sebentar, aku akan mandi dan setelah itu aku akan ke kota untuk mengetahui situasi. Apakah tidak lebih baik, kata istrinya yang berkata, tetapi segera terpotong lagi oleh Setiabudi. Lebih baik menyerah kepada Belanda begitu? Tanya Setiabudi yang setengah gusar. Tidak Wasyita, aku harus mencari teman-teman kita. Aku harus memanggul senjata dan pergi ke sasaran perjuangan. Ah Bapak, kata istrinya, hanya itulah kata yang sempat diucapkan oleh Haruna Wasyita. Setiabudi telah pergi ke kamar tidur. Tak lama kemudian ia telah datang lagi dan berpakaian. Sementara itu Haruna Wasyita mempersiapkan untuk sarapan paginya. Tapi sebelum Setiabudi pergi dari rumahnya, tiba-tiba datang salah seorang laki-laki yang menjadi muridnya ketika di Institut Kartjayan. Ia mengingatkan kepada gurunya, perjuangan memang kewajiban kita semua, Pak. Tetapi kita harus ingat pula akan kekuatan yang kita peroleh. Percuma kita berjuang tanpa senjata. Kini bukan masanya kita berjuang melalui pena atau buku sebagai curahan pikiran kita. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jalan pikiran saya yang sempit ini? Setelah menengguk kopi dan secangkir
dalam cangkirnya dengan sikap tenang, Setiabudi menjawab, "Kali ini pikiranku kalah dengan jalan pikiranmu. Untuk hari ini aku tidak akan berpergian, tetapi sekedar menampung berita pendudukan Belanda di Yogyakarta. Nah, sebaiknya engkau tidak bertindak sebagai pejuang di garis depan dengan mengawasi setiap situasi yang berlaku." "Terima kasih, Pak. Baik-baiklah di sini," kata laki-laki itu yang sama sekali mengingatkan gurunya. Sejenak hening di tempat itu. Tak lama kemudian terdengar bunyi sirine yang menunjukkan bahwa kota Bandung dalam keadaan bahaya. Memang benar, kota Bandung waktu itu dinyatakan dalam suatu genting. Setiap orang harus waspada. Belanda sedang mengadakan razia dan pembersihan kepada TNI. Keesokan harinya, rumah Setiabudi didatangi beberapa orang tentara KNIL. Dengan gagah KNIL itu bertanya dan membentak kepada istri Setiabudi yang kebetulan menerimanya. "Apakah rumah Deus Dekker di sini?" tanyanya. "Di sini tidak ada nama itu," jawab Haruna Wasita. "Engkau berdusta," tentara Belanda itu lagi. Tangannya yang kasar itu hendak memukulkan gagang bedil, tetapi dengan sikap satria segera Setiabudi menghampiri tentara tersebut seraya berkatanya, istrinya tidak pernah berdusta. "Di sini berdiri Danu Dirja Setiabudi. Kalian mau apa?" "Bagus," kata salah seorang tentara itu lagi. "Ternyata engkau seorang tua yang masih bersikap jantan. Bukankah Deus Dekker dan Setiabudi adalah orangnya itu aja? Juga, bila engkau telah mengetahuinya, mengapa pula engkau harus bertanya?" Jawab Setiabudi. "Dengan beraninya, kami harus menangkap engkau sekarang juga. Nama dan kegiatan engkau telah kami ketahui. Engkau adalah sebagai pembangkang, sebagai pemberontak, setidak-tidaknya menyusun kekuatan untuk memberontak," jawab salah seorang KNIL. Dan tak lama sesudah itu, tentara KNIL yang sebenarnya tidak berdua, tetapi lebih banyak, segera menggerebek Danu Dirja Setiabudi. Dia digiring keluar rumah tanpa melawan, lalu dimasukkan ke dalam sebuah mobil jeep yang telah dipersiapkan. Sebelum keberangkatannya, Danu Dirja Setiabudi berkata kepada istrinya, "Jagalah baik-baik dirimu. Semoga Tuhan mempertemukan kita kemudian hari." "Oh Bapak," kata istrinya setengah merintih. Tetapi kemudian ia berkata, "Pasti, saya akan setia menantimu, Pak." Suasana sekitar rumah itu kembali hening. Hanya hati mereka masing-masing yang bergejolak dan berkata dalam nada dan irama yang masing-masing pula. Alangkah kejamnya perlakuan Belanda terhadap laki-laki tua itu. Tidak dapat dibayangkan dengan hanya kata-kata saja kesengsaraan yang diderita olehnya. Ia dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Di antaranya berjumpa dengan Mr. Muhammad Rum, Mr. Karim Pringgodigdo, dan lain-lainnya. Mereka dijaga ketat oleh kaki kanan Belanda. Ketika menerima makanan langsung, kelompok orang-orang Indonesia itu saling bersenang-gurau. Dengan nada sinis, salah seorang teman setiap Budi berkata, "Mari kita makan," katanya sambil mencibir. "Bila tidak ingat akan rezeki dan nikmat Tuhan, seharusnya makanan seperti ini dilemparkan kepada anjing-anjing Belanda itu," kata Danu Dirja Setiabudi. "Sampai di sinikah harga diri bangsa Indonesia? Oleh karena itu, wajarlah bila rakyat Indonesia bergerak maju, berjuang mengusir penjajah Belanda. Dimanapun kaum penjajah berada, di sanalah berbagai penderitaan bertumpuk. Kuharap pemuda-pemuda Indonesia dapat melepaskan belenggu keparat semacam ini. Kami turut bangga mempunyai pejuang seperti Bapak ini," kata seorang dari kawannya itu. "Sekarang kita seakan dilucuti, ditelanjangi dari senjata, karena selama ini alat perjuangan kita hanya kalam, tinta, dan sebagai lagi dengan diplomatis. Mereka kaum penjajah mempunyai kekuatan tertentu. Tentara, maksud tuan-tuan, kita juga patut bangga akan ketahanan, kesatuan, dan persatuan negara rakyat Indonesia. Saya yakin tentara nasional beserta rakyat banyak akan mampu membendung serangan dan serbuan Belanda. Catatlah, bila bukan hari ini, tentu esok atau pada suatu ketika pemerintah Belanda akan lenyap dari muka bumi Indonesia." Setiabudi mencoba menjawab. "Bagaimanakah pendapat Bapak andaikan saya berkata bahwa Belanda adalah kaum yang licik?" tanya kawannya. "Perkataan Tuan terlalu berani, meskipun sebenarnya kata-kata itu sebenarnya kata-kata klise bagi saya."
Kata Setiabudi, artinya jauh sebelum Tuan berkata demikian. Saya telah lebih dahulu mengatakannya. Hari semakin gelap. Penjara Wirogunan hanya diterangi lampu kecil saja. Bau yang tidak sedap mulai tercium. Nyamuk dan kutu busuk mulai berkeliaran mencari dan mengisap darah. Sedangkan di beberapa penjuru masih terdapat lalat-lalat berterbangan, menandakan bahwa tempat itu sangat kotor. Kesempatan ruangan sama sekali tidak dipelihara. Setiabudi yang bertubuh semakin lemah itu tampak lebih lemah dan sering sakit. Meskipun begitu, pemerintah Belanda tak pernah memperhatikan keadaan yang menyesakan itu. Dengan akal busuknya, pemerintah Belanda sengaja menyimpan mata-mata di dalam penjara itu. Yang melakukan hal itu orang Indonesia sendiri. Beberapa percakapan para pejuang kemerdekaan Indonesia itu sering tertangkap, lalu kemudian disampaikan kepada majikannya. Sehingga pada suatu hari, Setiabudi yang sudah lemah itu dipanggil menghadap kepala penjara yang berketurunan Indo juga, tetapi masuk ke tentara KINL. Setiabudi, namamu yang sebenarnya, identitasmu dan setiap pembuatanmu telah kami ketahui. Oleh karena itu, aku masih memberikan kesempatan kepada Tuan untuk berbalik, menyadari bahwa sebenarnya Tuan memusuhi pemerintahan sendiri, katanya. Dengan tenang, Danudirja Setiabudi yang didudukan di atas kursi empuk itu berkata, Tuan, sebenarnya Tuanlah yang harus segera menyadari dan mengisapi bahwa penindasan terhadap sesama manusia itu tidak dibenarkan. Ketahuilah Tuan Sipir, kalau saya akan berbalot kepada Belanda, maka akan saya pilih ketika masih muda. Sekarang sudah tua, bukan kepalang tanggung, tetapi hati dan pikiran saya belum mau juga mengubah haluan. Saya mengecap hasil perjuangannya yang gigih sekarang ini. Mengapa Tuan begitu benci terhadap kami? Apakah kami Tuan anggap kejam, sejam sebagai pembunuh? Tanya KINL itu lagi. Sambil tersenyum, Setiabudi menjawab, itu kata-kata propaganda yang berlaku di kalangan tuan-tuan saja. Sedangkan rakyat Indonesia telah mengerti, telah memahami, bahkan telah merasakannya segala penderitaan akibat ulah Tuan di muka bumi Indonesia. Saya tetap yakin pada suatu hari kelak segala penindasan itu akan lenyap. Prajurit KINL itu sangat gusar mendengar ocehan Setiabudi yang tetap teguh pada pendiriannya. Apapun yang terjadi pada dirinya, ia tetap terima dengan hati lapang, tapi sedang hati kecilnya berkata benar. Karena pikirannya yang terpengaruh kata-kata propaganda menyesatkan itulah, maka sikap KINL itu tidak berubah. Ia tetap memihak Belanda dengan pertimbangan lain pula. Sebaliknya, pemerintah Belanda tetap menganggap bahwa Setiabudi adalah sebagai pengkhianat bangsa dan pemerintahannya. Sejak itulah Setiabudi ketika di penjara Wirogunan dipisahkan dari sel-sel lainnya. Ia boleh berhubungan dengan manusia lain. Dengan tatapan yang tetap tajam, terdengar suara orang mencaci maki Setiabudi dengan kata-kata bodoh, kurang ajar. Tetapi telinganya telah kebal dan keyakinannya telah tebal. Ia tetap pada semula, ia tetap memegang pendiriannya. Penderitaan itu ada batasnya. Setiabudi bergembira karena dipindahkan ke Jakarta, kemudian ke Bandung, dan di Bandunglah Danudirja Setiabudi mengakhiri riwayat hidupnya pada tanggal 28 Agustus 1950 setelah 71 tahun berkecimpung dalam alam perjuangan bangsa Indonesia. Itulah cerita akhir dari seorang Dewes Dekker atau Setiabudi Danudirja Setiabudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan rindu telah